Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali hari ini Lau Sekarin bisa ketemu dengan adik-adik semua untuk beribadah bersama di sekolah minggu GKY Palembang. Adik-adik, apa kabar nih? Baik? Ada yang mungkin sudah siap, sudah semangat mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Karena itu, Lau Sekarin juga dengan semangat mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyiapkan diri kita. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Nah, sebelum itu, Lau Sekarin mau minta adik-adik semua boleh duduk rapi. Kita mau datang dan berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk, silakan duduk rapi. Lipat tangan, tutup mata, dan ikut Lau Sekarin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sekarang sudah siap untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah berdoa dengan baik. Sekarang waktunya kita semua berdiri. Lau Sekarin mau ajak kita bernyanyi satu pujian. Judulnya It's a Great Day to Praise the Lord. Artinya apa? Hari Minggu kita berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau gerakan badannya. Nanti ada gerakan walking. Ada running. Ada jump. Oke? Jadi boleh siap-siap. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dengan badan kita bergerak, kita memuji Tuhan juga dengan suara kita adik-adik. Nah, belum Lau Sekarin minta kita duduk karena kita mau nyanyi satu pujian lagi. Kenapa ya Lau saya kita itu jadi anak-anak yang senang, yang bahagia gitu ya. Kenapa Lau Sekarin kalau dibilang anak-anak Tuhan itu
senang setiap waktu karena kita punya Tuhan yang luar biasa sayang sama kita. Setiap kali kita ingat ada Tuhan yang sayang kita, yang selalu sama-sama kita jadi senang dan kita mau menyanyi untuk Tuhan. Ya adik-adik, maka Laksakarin ajak kita satu kali lagi kita mau nyanyikan satu pujian, judulnya Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan bergerak ya. Adik-adik, terima kasih sudah bernyanyi dengan sukacita memuji Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh turut senang ya dengan puji-pujian kita. Mari adik-adik semua sudah boleh duduk. Yang butuh minum boleh minum dulu. Setelah itu kita mau siap-siap karena sebentar lagi sudah waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik sudah boleh duduk tenang dengan sikap yang baik untuk mendengarkan firman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian yang mau bilang kalau Tuhan Yesus itu sahabat kita. Tuhan Yesus mau mati bagi kita, rela berkorban untuk kita. Itu yang namanya sahabat adik-adik. Senang ya punya sahabat kayak Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan Yesus sahabatku. Nyanyikan pujian ini sekali lagi ya adik-adik.
besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai dewasa nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita mau berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati kami, bantu kami duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Hari ini senang sekali ya, kita bisa mendengar kembali cerita firman Tuhan. Nah, lo semua tanya nih, kalau ya misalnya ya presiden kita Bapak Jokowi datang ke tempat kita, kira-kira kita senang nggak ya? Hah? Halo? Senang nggak? Atau biasa saja? Hah? Cuma Pak Jokowi. Apakah biasa saja? Wah, tentunya kita pasti senang ya. Karena Pak Jokowi itu adalah presiden dari negara Indonesia yang besar ini. Nah, lo semua tunjukin nih ya. Ada satu video ketika ada anak-anak sekolah menyambut Bapak Jokowi yang datang ke kotanya ya. Dan mau lihat bagaimana ekspresi mereka ketika menyambut Bapak Jokowi. Ini semua anak-anak sekolah ya. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, semuanya pada teriak Pak Jokowi gitu ya. Orang-orang bersuka cita menyambut Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Ya. Nah, hari ini Rasul juga mau bercerita nih tentang Tuhan Yesus yang juga pernah disambut dengan sukacita oleh orang banyak ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Minggu lalu kita sudah belajar Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan hari ini kita akan mendengar Tuhan Yesus yang masuk ke satu kota Yerusalem ya.
Nah, adik-adik, kisah Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat ke-19. Kisah ini terjadi 1 minggu, ya, kurang lebih 1 minggu atau 7 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, ya. Jadi Tuhan Yesus hari itu datang lagi ke Yerusalem setelah dia berkeliling ke beberapa kota untuk melayani, mengajar, menyembuhkan gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia pas masuk Yerusalem, hari itu lagi ada perayaan adik-adik. Ya, lagi ada acara perayaan. Jadi semua orang itu sedang bersukacita. Nah, Yesus waktu itu meminta muridnya untuk mengambil seekor keledai untuk Yesus tunggangi, ya. Keledai, ya. Jadi ya semua menunggangi keledai. Dan kenapa ya Tuhan Yesus pilih keledai? Nah, ternyata Yesus punya tujuan dengan menaiki atau menunggangi keledai itu adik-adik. Pada waktu itu Yesus dalam perjalanan masuk ke Yerusalem, dan ketika Yesus sudah menaiki keledai itu, Yesus disambut oleh orang banyak dengan pakai daun-daun palem adik-adik. Jadi mereka menyambut Tuhan Yesus, mereka mengangkat daun palem sambil mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, Hosana, Hosana, gitu ya, sambil melambaikan daun palem. Wah, Tuhan Yesus dianggap sebagai raja adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus bisa terkenal begini ya? Nah, itu karena sebelumnya Tuhan Yesus juga baru saja membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Setelah itu mereka juga pasti sudah banyak mendengar tentang kehebatan pelayanan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu melihat Tuhan Yesus itu sakti dan punya kuasa. Jadi Tuhan Yesus ini layak diperlakukan sebagai raja. Nah, tidak lama kemudian ya Yesus itu menaiki keledai yang sudah ia minta untuk dicarikan oleh murid-muridnya. Dan ketika Yesus menaiki keledai, ternyata tujuannya adalah untuk mengingatkan para murid tentang janji seorang Mesias yang pernah dicatat di Perjanjian Lama. Salah satu tanda Mesias adalah bahwa dia akan menunggangi keledai. Jadi dengan kejadian ini Yesus disambut orang banyak, Yesus menaiki keledai itu supaya menunjukkan kepada para murid dan orang banyak bahwa memang Tuhan Yesus adalah Raja dan Mesias yang sudah disebutkan di Perjanjian Lama adik-adik. Tetapi kita juga tahu bahwa Mesias ini dia akan menyelamatkan manusia bukan dengan perang seperti seorang raja. Enggak adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus ini sebagai Mesias, dia akan menyelamatkan manusia melalui penderitaan. Wah, berbeda sekali ya. Jadi adik-adik, peristiwa ini terjadi 1 minggu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Orang-orang yang hari itu mereka menyebut Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ternyata mereka juga yang 1 minggu lagi mereka akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Wah, begitu adik-adik. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang disambut seperti seorang raja di Minggu Palma, ya. Jadi seperti tema kita hari ini yaitu Minggu Palma. Minggu Palma juga biasa disebut Minggu Palem. Ya, ini adalah minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Kenapa disebut Minggu Palem? Karena ini terjadi 1 minggu dan ketika terjadinya Yesus disambut banyak dengan daun palem gitu ya adik-adik ya. Nah, Minggu Palma jadi ada peristiwa 1 minggu ya ketika Yesus memasuki Yerusalem
untuk menjalani misinya, yaitu mati di kayu salib. Jadi ini adalah hari-hari terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus ya adik-adik. Dia datang ke dalam dunia adalah untuk menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Yesus adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi. Yesus itu adalah raja segala raja. Ya, dia berbeda dengan segala raja, tetapi dia mau menderita bagi kita adik-adik. Ya. Jadi adik-adik, kita harus memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Karena Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ya. Jangan seperti orang banyak yang ada di cerita hari ini. Sebentar memuji Tuhan Yesus dengan teriak Hosana, tapi sebentar lagi membenci Tuhan Yesus dan berteriak salibkan dia. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus berjanji untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, dia adalah Mesias, dia adalah Raja, tapi dia mau menderita bagi kita semua. Nah, siapa yang mau berjanji selalu memuliakan Tuhan Yesus dan memandang Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidupnya? Siapa? Angkat tangan. Wah, betul ya. Tuhan Yesus adalah Raja kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau bacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 118 ayat 26a. Bunyinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mazmur 118 ayat 26a. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, tolong dihafalkan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kami mendengar tentang Minggu Palma, yaitu 1 minggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan di Minggu Palma ini Tuhan Yesus disambut seperti seorang raja. Biarlah kami boleh ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja kami yang mau menderita untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau muliakan Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kabar gembira loh untuk kita semua. Lause ingin mengundang adik-adik dalam acara Ibadah Paskah Sekolah Minggu GKY Palembang dengan tema Rayakan Yesus. Ibadah Paskah ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 10.30 atau setengah 11 siang secara online melalui kanal YouTube GKY Palembang. Cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Lausa Maria dari GKY Greenfield. Jangan lupa join ya. Sebarkan informasi ini juga ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendengar tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita semua. Lausa tunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah saksikan ya video tadi tentang perayaan Paskah kita. Maka silakan persiapkan diri adik-adik untuk nanti ikut perayaan Paskah ya. Dan
jangan lupa untuk adik-adik kelas kecil kita ada lomba ya, Prapaskah. Adik-adik boleh ikutan tuh lomba mewarnai lause-lause. Tidak sabar nih menunggu hasil karya dari adik-adik. Oke, silahkan. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik yang sudah dibawakan oleh Lause Johan. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang bersorak menyambut Tuhan Yesus. Dan dari cerita tadi kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sudah dinubuatkan. Maka bukan hanya orang-orang di zaman dahulu yang bersorak menyambut kedatangan Tuhan, tapi kita juga mau menyambut kedatangan Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ya, sama seperti dengan firman Tuhan atau ayat hafalan kita di minggu ini. Terambil dari Mazmur 118 ayat 26a. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita ulang satu kali lagi. Mazmur 118 ayat 26a. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Silakan adik-adik hafalkan ya. Oke. Sekarang sudah tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita adik-adik. Untuk adik-adik yang punya kotak persembahan, boleh ambil amplopnya, ambil persembahan, masukkan, lalu ditutup kembali dan disimpan. Atau yang mau minta tolong mama papa untuk scan QR code untuk memberikan persembahan, boleh juga ya adik-adik. Biarlah kita mau memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Karena kita bangga, kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita menyanyikan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan ya dengan Lause Karin. Puji Tuhan, biarlah melalui persembahan kita Tuhan boleh dimuliakan dan Tuhan juga boleh menyenangi persembahan kita adik-adik. Dan kini kita sudah tiba di ujung dari ibadah YouTube kita. Lause Karin mau ajak kita untuk menutup ibadah YouTube kita bersama-sama ya. Adik-adik boleh persiapkan diri
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh menyenangi persembahan kami, puji-pujian kami, dan Tuhan yang bantu kami mau jadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan setiap hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah di YouTube-nya. Tapi jangan lupa setelah ini adik-adik boleh langsung ke Google Meet untuk bertemu dengan Lause-Lause dan juga teman-teman ya. Sekarang Lause Karin mau bilang sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.